dulu ninggalin utang itu ya mungkin ratusan juta, 600 atau 700 juta. Kalau kata saya usaha tuh nggak ada yang nggak mulus, pasti banyak batunya, banyak kerikilnya. Hai Lur, apa kabar? Kabar baik bukan? Ketemu lagi dengan Alika di channel YouTube UMKM Sentral Arta. Kalian pasti tahu kan, mencuci baju merupakan hal yang terpenting agar pakaian kalian tetap bersih. Dan jangan lupa kasih pewangi. Kali ini, Alika ada di WRT Mart, di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal. Di antara hasil produksi WRT Mart adalah sabun cuci pakaian dengan aroma wangi yang tahan lama. Seperti apa produknya? Simak video ini sampai habis ya. Terima kasih kepada BPR Sentral Arta yang sudah ajak Alika jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UKM yang hebat ini. Dan pemirsa yang sudah selalu like, share, dan subscribe konten di channel UMKM Sentral Arta. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak. Saya Alika dari UMKM Sentral Arta. Ya. Mohon maaf, Alika bicara dengan Mas siapa? Saya Wondo Priyono dari owner WRT Mart, Mbak. Oh iya Mas, boleh dijelaskan Mas, usaha Mas Wondo ini apa aja Mas? WRT Mart sendiri bergerak di bidang laundry, industri rumah tangga, dan industri kimia, Mbak. Bisa saya Boleh, kasih boleh. tahu, Mbak? Alika mau lihat juga ada apa aja nih yang ada di sini nih Mas Wondo. Kita produksi chemical laundry kayak deterjen laundry, parfum laundry, dan kalau untuk rumah tangganya kita cuci piring, cuci tangan, pel lantai. Kalau buat industri otomotifnya kita ada parfum mobil, terus sampo mobil, semir ban, dan buat chemical yang lain kita juga produksi, Mbak. Berarti lengkap banget ya Mas ya, semua ada. Nah ini yang di sini ada apa aja nih Mas? Ini deterjen rumah tangga, Mbak. Ini cuci piring, Oh. ini pelicin. Yang buat setrika ya? Ya, yang buat setrika. Terus ada cuci tangan juga tadi Cuci ya? tangan, Tinoda, parfum laundry. Wah, lengkap Iya. banget ya Mas. Iya. Kita Iya. alhamdulillah dari hulu ke hilir kalau laundry kita mungkin yang terlengkap. Oh. Iya. Kita juga menjual plastik, terus mesin-mesin laundry kita jual. Nah untuk yang paling laris nih Mas, di antara yang sabun laundry ini atau cuci piring dan sabun cuci tangan paling laris apa ya Mas? Kita paling laris sih tetap di laundry care, Mbak. Oh, tetap Jadi perlengkapan laundry. laundry kita paling laris. Oh, paling laris, Kalau ya. rumah tangga paling mengikuti. Rumah tangga sama otomotif mengikuti. Iya, berarti ini fokuskannya lebih ke laundry Lebih juga ke ya laundry, Mas ya? iya. Karena juga mungkin banyak dan besar mungkin Iya, laundry dari kan laundry. banyak ya usaha laundry. Juga betul. ngambil dari Mas Wondo ya Mas Iya. ya. Wah teman-teman nih barangkali mau baju-bajunya wangi seperti habis di laundry ya Mas Habis ya. di laundry. Untuk di rumah juga boleh kan Mas, misalkan kita Bisa. mau beli buat pribadi sendiri juga nggak apa-apa kan ya? Iya, kita ada deterjen yang rumah tangga, ada ada. khusus buat laundry ada. Oh. Jadi nggak usah customer nggak usah takut misalkan dia mau cuci di rumah, nah kita sediakan deterjen khusus rumah tangga. Tangga. Wah. Di sini baunya wangi loh teman-teman. Nah untuk usaha awalnya nih Mas Wondo itu yang dari awal bikin usahanya apa dulu Mas? Di antara yang banyak ini. Kita sih awalnya fokus ke laundry care, Mbak. Jadi buat kebutuhan laundry. Nah setelah itu baru kita karena permintaan pasar meningkat banyak, akhirnya kita ikutin permintaan pasar. Dan ternyata laris ya Mas ya? Iya, alhamdulillah diminati pasar dan kita emang harganya di bawah pasaran, Oh, tapi cukup kualitas terjangkau. ya cukup terjangkau, tapi kualitas kita samakan sama pabrikan. Nah
kenapa kepikiran bikin usaha ini gitu Mas? Kan banyak ya usaha yang lain ya. Sebelumnya kenapa laundry yang dipilih? Sebelum laundry saya warteg Mbak. Warteg. Iya. Jauh dari ini ya Mas? Iya, keluar jalur. Iya, keluar jalur. Nah, setelah warteg mungkin warteg udah makin banyak. Iya, betul. Terus mungkin dulu saya punya analisa kalau warteg selagi orang masih makan nasi berarti warteg laku. Nah, selagi orang masih pakai baju berarti laundry laku. Akhirnya kita punya analisa ke situ dan analisa itu kita kembangin dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Masih bertahan. Setiap ada kendala bisa kita atasin. Nah, kalau untuk pasarannya sendiri Mas Wondo sudah tembus kemana aja nih? Selama ini kita dibantu sama toko kita sendiri. WRT Mart ada di Pemalang, ada di Tegal, di Cirebon, dan di Tangerang. Nah, kita dibantu 4 toko itu, dan selebihnya kita paling distributor, agen, dan reseller, sama laundry sekitar. Oh, itu ada yang dari luar Jawa juga, atau itu di Jawa aja? Iya, kita di Jawa sebagian udah ada, di luar Jawa juga sebagian udah ada, dan selebihnya paling ke minimarket di sekitaran. Iya, di sekitaran sini. Kita mulai tahun 2017 dan mulai seriusnya tahun 2018. Kita ngerti harus ada izin, harus izin edar, izin produksi, Kemenkes, dan lain-lain itu tahun 2018. Mungkin kalau warteg bukan usaha kali ya, warteg itu warisan. Karena dari sini khususnya di desa Sidakaton, dari orang tua saya, dari mbah saya warteg, terus mungkin kita anaknya terjun ke warteg. Nah, setelah itu, setelah kita nikah baru nyoba usaha laundry. Nah, setelah laundry itu pemakaian sabunnya banyak Mas, pemakaian sabunnya banyak, terus kita coba buat. Dan dulu kita mungkin belajar ke teman-teman yang udah pada ahli. Nah, akhirnya terciptalah ramuan yang sekarang. Kita tukar pikir kayak terlalu capek ya kalau misalkan usaha makanan itu, jadinya kita cari referensi yang kayaknya alternatif lagi yang kayaknya nggak terlalu capek tapi uangnya juga lumayan. Akhirnya kita mutusin untuk buka laundry. Walaupun dulu warteg itu uangnya lebih besar Mas, tapi resiko dan pikiran itu kita cari SDM luar biasa pusingnya, capeknya. Nah, ketika kita nyemplung di sini, mungkin uangnya nggak sebesar warteg, tapi waktunya kita banyak, buat keluarga. Waktu itu sih mikirnya waktu untuk jalan-jalan ya. Waktu untuk jalan-jalan, kayak waktu kita di warteg tuh dari bangun tidur sampai mau tidur itu di warteg. Terus setiap bulan itu yang bikin kita mutusin untuk laundry sih. Dulu berarti kita buka laundry tahun 2013 di Jakarta. Iya, tahun 2014 lah di Jakarta. Terus itu pemakaian sabunnya banyak. Akhirnya di Jakarta kita sempat ngurus izin dulu, Terus mungkin kita nggak punya kenalan kesono kesini, sempat ketipu sama ya oknum lah. Iya, sempat ketipu. Kita udah ngeluarin duit puluhan juta, tapi nggak ada satu berkas pun yang turun. Dan kita juga nggak tahu berkasnya apa aja. Nah, setelah itu kita pindah ke Tegal, mulai lagi tahun 2017, 2018 kita dibimbing sama teman-teman yang udah ahli di bidangnya. Alhamdulillah sekarang dari izin produksi, izin edar, semua komplit. Kita sih basic nol, sama sekali nggak ada basic. Cuman karena kemauan sama kebutuhan kali yang nulung kita. Nah, kemauan kita kan pengen terus berkembang, terus hidup, terus mimpi-mimpi pengen punya ini. Iya, jadi di situ
apa ya Mas, kita udah nggak mikirin waktu lagi. Jadi ada orderan, ada permintaan, ada apa aja, jam berapa aja pasti kita turutin customer. Walaupun itu tengah malam, walaupun jam berapa aja tetap kita turutin. Kalau produknya mungkin puluhan, tapi itemnya dari satu produk kan ada berapa varian, itemnya mungkin ratusan. Yang paling ramai tetap laundry care, jadi parfum laundry, deterjen laundry, pelicin, sama anti noda, itu paling ramai. Basicnya malah ini rumah tangga, cuman ini produk yang sekarang lagi best seller punya kita. Jadi kita sendiri juga punya cabang dari 4 toko yang tadi udah kita jelasin. Terus kalau ada produk baru yang produknya itu kecil Mas, 1 liter atau 300 ml, biasanya saya, istri, sama admin sama tim kita langsung turun ke pasar Mas. Kita turun ke pasar, kita datang jam 4 subuh, kita ke pasar, terus kita tawar-tawarin. Hari ini pasar A, besok pasar B, ntar pasar C, ntar hari Minggu ketemunya saya di alun-alun jam 2 subuh udah berangkat. Jam 2 kita pamerin, ntar 2 minggu itu kita tes. Selama 2 minggu kita terjun di pasar, 2 minggu kita off. Nanti permintaan gimana? Nah baru kita bisa setelah 1 bulan itu produk kita keluarin lagi. Nah 1 bulan ke depan kita offin lagi. Kalau pasarnya meningkat baru kita bom langsung. Kita produksi massal. Jadi kalau misalkan permintaan meningkat, nanti banyak orang yang mau jadi agen gitu. Kita paling dari agen-agen gitu sih. Nanti orang itu kok konsumen saya banyak yang suka ini Mbak, saya pengen jadi agen atau distributor, nanti banyak. Dan ini juga ada hadiahnya juga. Kita ada rewardnya setiap berapa? 3 bulan ya? Iya, setiap satu periode 3 bulan itu pembagian reward. Iya. Agen untuk yang mendaftar agen Mawar Wangi ini. Jadi udah banyak rewardnya, kayak dapat motor, Mas, dapat kulkas, dapat tosa, laptop, iya. udah emas, udah banyak. Iya. Ada, kita juga main marketplace juga soalnya. Shopee, Tokopedia, sama TikTok Shop. Karena kita cinta sama kerjaan ini, jadi prosesnya sama kayak dulu. Walaupun sekarang mungkin duitnya udah ada, tapi prosesnya tetap kita ulangi kayak dulu. Jadi sebelum barang itu launching, kita cek di pasar. Jadi kan nanti saya yang formulator, saya ngasih tahu, oh pasar kurangnya ini, pasar kurangnya ini, pasar kurangnya ini. Soalnya saya sendiri owner, otomatis saya nggak bisa bohongin usaha saya. Setelah cek pasar komplain A apa B, nanti saya bilang formulator, ini harus tambah ini, harus tambah ini, harus tambah ini. Kita sendiri untuk produk chemicalnya itu yang rumah tangga mulai dari 3.000 per botol sampai 200.000 per jerigen. Jadi dari kalangan bawah sampai mungkin kalangan industri kita sediakan. Mungkin dukanya Mas, kita pernah ngalamin di tahun 2019 awal, kita pernah kena musibah, itu kebakaran Mas. Kita punya pabriknya habis kebakaran, dan dulu ninggalin utang itu ya mungkin ratusan juta, 600 atau 700 juta. Sampai saya nggak bisa apa-apa, minta tolong di keluarga cuman disuruh sabar, minta tolong di temen cuman suruh sabar. Akhirnya dulu saya izin sama istri Mas, ke Jakarta. Saya bilang sama istri, saya pas itu punya anak baru 1, anak umur berapa bulan lah, anak pertama umur berapa bulan. Saya bilang istri, kengko bocah digedekna, anak digedein, takut saya nggak pulang Mas. Soalnya kan utang saya banyak, saya mau ke pabrik, mau bilang ke pabrik, ini saya punya utang tetap saya bayar, cuman mungkin prosesnya lama karena saya udah nggak bisa produksi. Nah, di pabrik pertama saya dihina, diancem, pabrik kedua sama, di pabrik ketiga itu yang bikin saya mungkin bangkit lagi Mas. Setelah di pabrik ketiga
harusnya lu terima kasih sama Tuhan lu. Karena lu dikasih ujian pada saat muda. Coba kalau lu dikasih ujian udah tua, utang lu banyak, lu ninggalin anak sama istri lu, tetap dia harus bayar utang. Gitu. Akhirnya saya coba, dia ngizinin saya buat ngambil bahan lagi, walaupun gak banyak, dan saya ulang lagi produksi dan capeknya 5 kali lipat dari produksi pertama. Jadi saya ambil barang abis maghrib mas, abis maghrib saya berangkat ke Jakarta, pagi saya sampai Jakarta ambil barang, jam 9 saya pulang ke Tegal, terus saya bikin, barang saya sebar, jam 4 beres-beres, jam 5 saya ke Jakarta lagi, dan seterusnya sampai 2 bulan kan. Saya tidur di bis itu 2 bulan, saya ikutin sampai keluarga komplain, ibaratnya penuripan kayak baik. Udah nggak saya dengerin, pokoknya utang saya banyak, saya nggak bisa cerita. Terus alhamdulillah mungkin yang ngasih hidup, yang kuasa masih sayang sama saya, sama keluarga saya dikasih kepercayaan lagi buat ngemban usaha ini, buat ngawalin usaha ini. Terus saya ya sekarang lebih apa ya mas, dapat sedikit, ada sisanya saya bagi-bagi, dapat banyak sisanya saya bagi lebih banyak. Iya. Karena kita ngerasa gimana pernah di titik yang kayaknya terendah gitu. Terendah iya. Banget. Minus, malah minus apa-apa. Itu nggak punya apa-apa. Mungkin kalau cerita mungkin orang apa ya mas, dulu saya sempet apa ya, mau ninggalin istri, mau apa ya, sampai pikir mau bunuh diri apa gimana lah, karena utang banyak, jaringan saya yang pegang, orang setiap hari itu neken mas, setiap hari neken, bayar utang, wah ancaman udah dari mana-mana lah. Cuman kan saya nggak berani cerita sama istri, sedangkan istri lagi punya bayi kecil, saya nggak berani neken lagi. Akhirnya kan saya pendem, cuman saya pikir lagi, lo kan uripan anjok menetok, harusnya kan ada pergerakan. Jadi, lagi. Waktu pas kebakaran itu mungkin masa yang apa ya namanya, yang langsung bingung, langsung apa, saya bisa nguatin aja, walaupun emang drop banget, langsung drop, orang-orang cuman bisa kayak tepuk tangan gitu. Di apa namanya, di posisi yang kebakaran kok orang-orang pada senyum ya, saya bingung. Jadi kan berarti di sini kita ngerti kalau misalkan orang kesusahan, belum tentu orang juga ikut susah juga, mereka juga senang gitu kan. Ternyata kita belajar dari situ, akhirnya mulai kita berusaha jadi lebih baik lagi, kita bangkit, kita buktiin buat orang-orang. Sampai sekarang kita alhamdulillah yang rutin kita bagi-bagi beras setiap Jumat Kliwon untuk lingkungan sini gitu. Bagi-bagi nasi di semua outlet kita setiap hari Jumat. Itu yang kita rutinin, yang kadang emang sengaja kita expose buat biar orang-orang bukannya untuk mengenal kita, tapi untuk orang-orang tuh biar bisa kalau bisa tetangga-tetangganya yang di mana-mana juga biar bisa terbantu. Iya. Gitu. Kalau punya rezeki lebih harus dikasih ya. Kita jadi belajar dari kebakaran itu emang dahsyat banget. Dahsyat banget. Yang buat patokan saya sama keluarga saya, yang bisa nolongin diri kamu sendiri ya kamu. Jadi orang lain cuman ya bisa nasehatin, bisa ngomong, tapi nggak bisa nolongin. Oke Lur, dari perjalanan usaha WRT Mart, kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Buat pelaku UMKM yang sedang merintis, tetap semangat ya. Terima kasih untuk Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal, juga untuk BPR Sentral Arta yang selalu support bagi pengembangan UMKM. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda.